Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anamil Kastiani dari kelas 8A. Saya akan mempresentasikan tentang bidang matematika dan astronomi. 1. Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dilahirkan tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi di Khawarij, Uzbekistan dan wafat sekitar tahun 235 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Semenjak muda, ia bekerja di Baitul Hikmah semasa Khalifah Al-Ma'mun. Al-Khawarizmi dikenal di Eropa dengan nama Al-Khwarizmi atau Al-Khoriz. Dia adalah ahli matematika penemu angka 0. Algoritma merupakan sistem hitungan nilai menurut tempat dari kanan ke kiri, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Yang sekarang dikenal dengan nama sistem desimal, menggantikan angka Romawi yang umum dipakai sejak dahulu dalam kebudayaan Semit. Al-Khawarizmi telah menyusun banyak buku, di antaranya ia menyusun buku tentang waktu perhitungan berdasarkan bayang-bayang matahari. Al-Khawarizmi juga dapat mengukur besar garis tengah dan lingkaran bumi. Karyanya yang terkenal adalah istilah aljabar yang diambil dan dipakai dalam matematika dari buku berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Beliau juga penemu persamaan kuadrat yang sampai sekarang menjadi dasar perkembangan matematika modern. 2. Umar Khayyam. Umar Khayyam lahir tahun 433 Hijriah atau 1040 Masehi di Naisabur, Provinsi Khurasan dan wafat tahun 517 Hijriah atau 1124 Masehi. Ia mengajar di Universitas Nizamiyah yang sangat masyhur. Ia pernah diangkat Malik Syekh sebagai khalifah saat itu sebagai kepala observatorium di Baghdad. Ia bersama para sarjana muslim menerbitkan hasil penelitian berupa tabel astronomi dengan nama Zid Malik Syekh pada tanggal 15 Maret 1079. Di bidang matematika, Umar bin Khayyam menjadi orang pertama yang secara ilmiah mengklasifikasikan persamaan tingkat 1, serta memikirkan kemungkinan dan mengutamakan masalah persamaan pangkat 3, yang berpangkal dari persamaan umum. Seorang ilmuwan barat bernama Pascal mengembangkan rumus tersebut dari buku karya Umar Khayyam yang berjudul Jawami al-Hisab hingga menjadi teori segitiga basal yang dikenal sampai sekarang. 3. Ibnu Haytham. Ibnu Haytham lahir di Basrah, Irak sekitar tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi di masa pemerintahan Al-Mufti Lillah serta wafat pada tahun 1039 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Basri Al-Misri. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Al-Hazan dan dianggap sebagai ahli fisika muslim pertama. Ibnu Haytham sangat terkenal dengan teori optiknya. Dia membuat bermacam-macam cermin dan lensa, yaitu cembung dan cekung. Haytham merupakan penemu kamera pertama di dunia. Ia berhasil membuat kamera obscura yang prinsip kerjanya dijelaskan secara detail dalam kitab Al-Manazir, karyanya yang populer. Selain itu, Ibnu Haytham merupakan ilmuwan yang pertama menguraikan cara mengamati gerhana matahari. Ibnu Haytham membuktikan semangat mencari dan mendalami ilmu pengetahuan di usia muda hingga akhirnya beliau menulis banyak buku dan makalah. Berikut beberapa buku hasil karyanya. 1. Al-Jami' fi Usul Al-Hisab yang mengandung teori-teori ilmu matematika dan matematika penganalisisian. Kitab At-Tahlil wa At-Tarkib mengenai ilmu geometri. Kitab Tahlil Ay-Masail
Al-Adadiyah tentang algebra. 4. Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi merupakan penemu teori gerakan planet dengan konsep heliosentris. Ia menempatkan matahari sebagai pusat tata surya, di mana ilmuwan sebelumnya, Ptolemeus, mengungkapkan bahwa bumi sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh matahari. 150 tahun kemudian, teori ini dijadikan pijakan oleh ilmuwan barat bernama Nicolaus Copernicus untuk membuktikan bahwa matahari sebagai pusat tata surya dan bumilah yang mengelilingi matahari. Nasiruddin At-Tusi menjadi pelopor pembuatan observatorium Maraga di Azerbaijan yang pada masa dahulu menjadi observatorium terbesar dan terlengkap. 5. Al-Battani. Al-Battani lahir sekitar tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di Harran. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sinan Al-Battani Al-Harrani Ashabi. Di dunia barat dikenal sebagai Al-Battanius mulai tahun 264 Hijriah atau 877 Masehi. Ia menggunakan segenap kemampuan untuk melakukan observasi astronomi dengan tekun selama masa hidupnya. Al-Battani adalah ilmuwan muslim yang menemukan gnomon, yaitu alat untuk mengukur waktu. Beberapa buku berharga beliau sebagai berikut. 1. Kitab Ma'rifat Matali Al-Buruj Fima Baina Arba Al-Falak, tentang kenaikan tanda zodiak dalam suatu ruang di antara kuadran sfera langit. 2. Risalah fi Tahqiq Ahdar Al-Ittisala, tentang penentuan kuantitatif penerapan astrologi. 6. Al-Farghani. Nama lengkap Al-Farghani ialah Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Kathir Al-Farghani. Ia astronom kenamaan muslim semasa Khalifah Al-Ma'mun dan meninggal pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Di daratan Eropa, Al-Farghani dikenal dengan nama Faraknus. Pada masa Daulah Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun pernah menunjuk Al-Farghani untuk mengawasi pembangunan Nilmeter, yaitu pembangunan untuk mengukur kapan terjadi pasang surut Sungai Nil. Sebelumnya, Sungai Nil sering mengalami banjir. Dengan dibangun Nilmeter sehingga banjir dapat diatasi. Al-Farghani banyak menyusun buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dicetak oleh penerbit di dunia barat. Beberapa karangan Al-Farghani sebagai berikut. 1. Al-Jawami Ilm An-Nujum wa Al-Harokat As-Samawiyah. 2. Usul An-Nujum. 3. Al-Maqal ila Imhayat Al-Falak. 4. Al-Fusul At-Talatsin. 7. Al-Qazini. Al-Qazini memiliki nama lengkap Al-Bufat Abdurrahman atau Abu Mansur Abdu Ar-Rahman Mansur Al-Qazini. Jauh sebelum Isaac Newton mengungkapkan teori gravitasinya, seorang ilmuwan muslim bernama Al-Qazini telah lebih dahulu mengupas tentang teori ini. Selain itu, Al-Qazini mengulas tentang keadaan air di perut bumi. Penemuannya ini kemudian ditiru oleh ilmuwan barat bernama Roger Bacon. Beberapa karya tulisnya sebagai berikut. 1. Al-Jiz Al-Mutabar As-Sanjari Al-Sultani. 2. Risalah fi Al-Alad. 3. Mizan Al-Hikmah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.